Hai sahabat budaya, kembali lagi di KBKS, Kata Budaya Kata Siapa, siniar resmi milik Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemdikbudristek yang mengulas seputar kebudayaan. Perkenalkan, saya Rizky, bisa juga dipanggil Ahong, yang akan menemani kalian pada sesi kali ini. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas salah satu entitas yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yaitu seni, yang mana secara spesifiknya lagi, kita akan membahas mengenai seni musik. Dan untuk membahas tema tersebut, di KBKS sudah ada dua narasumber yang keren banget. Untuk narasumber yang pertama, beliau adalah seorang pegiat musik yang mana beliau terlibat sebagai salah satu pendiri dari Aksara Records, kemudian beliau juga salah satu pendiri dari Yayasan Irama Nusantara, dan saat ini beliau terlibat di The Majors. Lalu untuk narasumber kita yang kedua, beliau adalah seorang dosen di Universitas Islam 45 Bekasi. Selain itu, beliau juga merupakan seorang peneliti di Jakarta Center for Cultural Studies dan juga peneliti di Yayasan Irama Nusantara. Tanpa lama-lama, kita sambut aja dua narasumber kita yang keren banget, yaitu ada David Tarigan dan Aditya Adiatmaka. Halo semuanya. Halo, apa kabar Bang? Sehat? Sehat dong. Baik, sehat. Lu gimana, Hong? Aman? Sehat, aman. Sehat ya. Makasih banget nih udah mau datang di KBKS. Jadi agenda kita kali ini tuh membahas musik populer gitu. Oke. Yang mana kita akan membahas gimana sih musik populer Indonesia tuh sebelum kemerdekaan sampai ya 60-an lah seperti itu. Gitu sih. Langsung sikat aja kali ya. Sikat dong. Sikat. Oke. Kalau ngomongin musik populer nih, sebenarnya pembabakan musik populer di Indonesia itu seperti apa sih? Siapa nih yang mau jawab nih? Adit aja deh. Adit, dia lebih paham, lebih punya struktur. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau ngambil gambaran kasar ya gitu untuk menyebut pembabakan musik populer Indonesia itu kita bisa ambil dari awal kedatangan teknologi rekaman itu sendiri sih sebelum kemerdekaan ya. Sekitar tahun 1910 yang zaman itu tuh masih dianggap kayak sulap gitu ya. Bahkan diperkenalkannya tuh sama grup sulap pada saat Oh itu. iya? Iya. Jadi karena teknologi rekaman pada saat itu tuh kayak keajaiban gitu. Pertama kali datang itu dari perusahaan-perusahaan rekaman dari Jerman, dari luar gitu yang mulai menjual, dan akhirnya ada juga beberapa pengusaha Tionghoa yang akhirnya bikin rekaman lokal di dulu zaman masih Hindia Belanda. Lalu setelah itu ada era kemerdekaan tuh, era Orde Lama. Di situ musik populer Indonesia itu mulai bermunculan rekaman-rekaman perusahaan-perusahaan rekaman lokal yang memang sudah memproduksi banyak musik Indonesia yang bahkan sampai sekarang tuh artefaknya masih bisa kita temui dengan ya masih rame gitu. Masih rame lah ya. Masih bisa kita temui. Itu kayak Irama Records, terus Dimita dan segala macam halnya itu yang pada saat itu masih dalam tanda kutip diarahkan oleh negara gitu. Karena pada era Orde Lama tuh negara tuh punya agenda besar untuk ngebentuk identitasnya pada saat itu karena baru merdeka ya. Terus banyak permasalahan di situ dan muncul efek positif dan negatif hingga akhirnya ya mungkin David bisa cerita ya pada saat Orde Lama itu asiknya gimana gitu, karena sebenarnya dia diatur tuh Ya. malah memunculkan musik-musik yang Iya, menarik sekali. Kalau dari secara kalau gue kan pasti akan melihatnya dari sudut pandang seorang penggemar musik lah katakanlah dari masa sekarang gitu ya, kontemporer lah sekarang gitu ya. Malah justru di saat ada semacam aturan atau kalau dalam kebebasan berekspresi malah justru ada tekanan gitu, ada batasan gitu ya. Kita malah memiliki mixture atau sebuah identitas yang tidak dimiliki musik dimanapun di dunia ini gitu. Jadi justru karena ada aturan atau ada policy di era Orde Lama
yang segala sesuatu tentang nasionalisme. Jadi segala macam kaidah kelokalan gitu harus dikedepankan gitu ya. Jadi di saat akhir 50-an, di saat rock and roll sebagai bentuk musik populer terbaru saat itu yang memang cocok dengan identitas anak muda, jadi digandrungi sekali gitu, tidak bisa dimainkan secara utuh di Indonesia. Mereka itu akhirnya berusaha, bukan menyusupkan ya, kayak menggabungkan itu dengan segala macam kaidah-kaidah yang memang harusnya mereka lakukan, yaitu dalam artian tentang kelokalan, tentang nasionalisme gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah perpaduan antara bunyi-bunyian dan bentuk ekspresi berbau lokal, baik juga secara semangat juga ya, dengan tren musik anak muda yang sedang berlaku saat itu yang tanda kutip jangan dulu lah dimainkan gitu. Jadi percampuran itu memiliki sesuatu yang amat sangat khas gitu. Kalau anak muda sekarang bahasa, ini sesuatu ini keren banget deh. Gila, itu lu bisa dengerin early rock and roll di gitarnya, tapi notasinya pada dasarnya Minang gitu. Ada perkusi yang menghentak, ini seperti rock and roll beat atau Latin Cha-cha yang keras, tapi di saat yang bersamaan itu perkusi Minang gitu. Dan cara menyanyinya memang ya ini liriknya berbahasa daerah gitu ya, katakanlah ya, lokal banget gitu ya. Tapi ada cegukan-cegukan khas Elvis Presley di sana gitu. Jadi mixer itu tuh luar biasa sih sebenarnya. Tapi di satu sisi bisa dibilang ya, kalau kayak gue pribadi dari anak zaman sekarang malah justru itu dia Indonesia. Ya, jadi justru di Orde Lama ini tuh ada apa ya? Ada tekanan yang justru menekan menjadi sebuah keunikan sendiri dalam perkembangan musik populer ya. Iya. Nah, kalau itu kan kita ngomongin Orde Lama nih. Kita tarik dulu deh sebelum sebelum kemerdekaan ya. Pak Adi tadi bilang kan itu masih ngebahas secara teknologinya. Nah, kalau secara musiknya sendiri di sebelum kemerdekaan itu gimana tuh? Sebenarnya hampir sama ya, karena saya juga bisa bilang ada jembatan atau ada garis merah gitu antara musik keroncong dan pada saat era Orde Lama gitu. Karena sebenarnya pada saat era keroncong itu dia bisa mewakili Indonesia karena dia bentuknya itu kosmopolitan. Persis ya. Jadi ketika kita ngomong tentang musik pada saat itu dan ekspresi budaya, salah satu hal yang bisa mewakili semua Indonesia pada saat itu ya keroncong. Kita bisa bayangkan pada saat itu kita pengen main musik yang Indonesia banget, susah gitu, karena kan musik tradisi kebanyakan. Dan musik vernakular itu belum berkembang kayak sekarang gitu, karena informasi pada saat itu juga belum seterbuka sekarang. Kalau misalkan kita bisa bayangkan sekarang tuh ada banyak musik fusion dan segala macam. Pada saat itu yang mewakili itu adalah keroncong. Keroncong, jadi bisa dibilang keroncong. Nah, untuk keroncong ini juga sebenarnya ini ada hal yang menarik nih di tulisannya ya temennya Bang David juga ya, Alvin gitu. Dia menulis mengenai keroncong ini sebenarnya punya sejarah, bisa dalam artian agak bukan kelam ya, tapi kayak ini tuh sebuah musik yang bisa dibilang pecomberan atau dekat dengan konotasi negatif gitu. Tapi justru keroncong ini tuh menjadi salah satu medium dijadikan untuk menyampaikan semangat revolusi gitu sebelum era kemerdekaan. Nah, itu tuh gimana tuh? Itu sebenarnya lebih ke yang sama tadi sih, karena kosmopolitanisme itu, terus juga pada saat itu juga itu bentuk musik yang baru dan mungkin masih dibilang urakan pada saat itu. Ya sama aja kayak kita ngeliat sekarang musik punk gitu mungkin, atau musik metal gitu, karena pada saat itu kan keroncong itu jadi ekspresi budaya gitu ya, untuk kita ngelihat pada saat itu. Dan akhirnya pada saat itu banyak nasionalis Indonesia yang kebanyakan kaum muda pada saat itu juga pakai itu. Bahkan musik Indonesia Raya itu bentuk awalnya itu keroncong. Keroncong ya. Oh iya. Itu di tahun kapan tuh? Maksudnya di produksi itu pertama kali dinyanyikan itu waktu pada saat Sumpah Pemuda ya. Iya, Sumpah Pemuda. Jadi W.R. Supratman itu waktu dulu itu dia pertama kali main biola Indonesia Raya itu bentuknya keroncong. Oh, itu menarik tuh. Jadi sebenarnya Indonesia Raya itu ada versi keroncong ya, sahabat budaya. Dan ini mungkin menjadi hal yang patut kita dengarkan juga gitu. Itu mungkin kayak dangdut ya, Dit ya? Iya. Rada-rada mirip dangdut ya, saking mirip populernya. Jadi emang dia mau menyuarakan
apa ya, masyarakat biasa sih pada saat Persis, itu. dan akhirnya kan dipakai sama macam-macam pihak gitu. Iya. Ya kayak kita mungkin kalau ke luar negeri kita nasionalisme kita tunjukkan lewat dangdut pasti. Sekarang iya misalnya. Jadi itu Contoh. bisa dibilang representasi musik populer pada era itu ya keroncong Iya. gitu ya. Makanya dan karena itu bisa diterima oleh masyarakat luas, akhirnya digaungkanlah lewat keroncong gitu ya. Persis ya. Nah, tadi juga Adit sempat nyinggung mengenai adanya label-label rekaman lokal nih. Nah, itu tuh sebenarnya kalau di era sebelum kemerdekaan tuh gimana tuh? Kalau sebelum kemerdekaan itu kebanyakan di apa ya, diperakarsai oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa ya pada saat itu, karena memang pada saat itu banyak teknologi-teknologi yang coba dimasukkan sama pengusaha Tionghoa kayak Teo Tek Hong, terus Yo Kim Chan, Ya. terus juga beberapa apa ya, kayak pengusaha-pengusaha lain yang dulu punya toko kelontong gitu, lucunya gitu. Jadi kayak ibaratnya sekarang tuh kayak ya pengusaha pasar pada umumnya Oh gitu. gitu. Tapi mereka tuh beneran, karena pada saat itu teknologi ya, kayak ibaratnya sekarang kita bisa ngelihat toko elektronik gitu lah ya. Jadi di situ mereka jualan rekaman-rekaman musik populer Indonesia yang kebanyakan pada saat itu musik vernakular dan bentuknya tuh keroncong karena mewakili semua gitu ya, yang paling laku pada saat itu. Masih apa ya, bisa dibilang untuk artefaknya sendiri itu gampang atau udah susah sih untuk mencarinya? Gimana tuh Bang David? Kolektor-kolektor nih. Nah, ini kan Bang David sebagai kolektor nih. Pada dasarnya sih cukup sulit ya. Ya makin tua makin sulit lah. Utamanya sebenarnya mungkin karena format rekaman saat itu ya bisa dibilang sampai pertengahan tahun 50-an di Indonesia gitu ya. Format rekaman yang dijual secara komersial lah, katakan beredar secara komersial itu adalah piringan hitam 78 rpm yang berbahan dasar shellac. Kalau bahasa di pasarnya nih, kalau sama pedagang-pedagang, plat batu bilangnya. Bang, plat batu gitu. Itu piringan hitam shellac 78 rpm, biasanya diameternya 10 inci dan isinya biasanya dua komposisi lah ya, side A dan side B gitu. Nah, itu memang bahan shellac ini mudah sekali pecah. Ya, itu satu hal. Itu memang yang membuat ya apalagi ya sulit bertahan lah. Ya apalagi kalau di negara seperti Indonesia gitu yang ya bisa dibilang tidak memiliki atau lupa ya sama tradisi untuk mengarsipkan atau menyimpan dengan baik gitu ya. Belum lagi masalah cuaca dan segala macam gitu. Ya jadi memang kesempatannya untuk bertahan tuh kecil sekali di sini gitu. Dan bisa dibilang mungkin dia produksi piringan hitam bahkan sampai era udah vinil ya, sampai akhir 60-an itu tidak sebanyak itu juga di Indonesia. Mungkin bisa dibilang, maksudnya jumlahnya jika dibandingkan dengan masyarakat kita gitu. Jadi masih terhitung sebagai kemewahan lah, luxury gitu. Jadi memang nggak sebanyak itu sebenarnya. Itu aja udah sedikit menjelaskan ya kenapa itu jadi sulit gitu sekarang gitu. Gitu sih pada dasarnya. Jadi memang ya itu kayak ketemu bongkahan emas kalau kita ketemu 78 rpm, apalagi yang rilisan-rilisan awal sekali gitu dari tahun belasan, tahun 20-an gitu. Wah, ada aja udah syukur gitu ya, apalagi dalam kondisi bagus gitu. Jadi udah carut-marut, kadang-kadang sudah ada garis-garis, sudah ada crack seperti rambut gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk dari Bang David atau Adit sendiri pernah nggak sih datang ke label rekamannya dari Teo Tek Hong itu sendiri? Maksudnya mereka sendiri masih menyimpan nggak sih sebenarnya? Oh, maksudnya generasi berikutnya deh gitu. Baru ketemu sih Adit. Saya sempat kemarin, nggak lama, bahkan sampai sekarang saya masih riset tentang Teo Tek Hong gitu. Dan keturunannya sekarang udah cicitnya aja tuh umurnya sudah 80-an. Dan itu mereka tuh beneran udah nggak ada gitu, udah hilang di telan zaman lah ya. Bahkan kita waktu dulu sempat ke Remako gitu ya, perusahaan rekaman yang eksis pada era Orde Baru 70-an. Itu aja tuh nggak begitu terurus ya, Fit. Iya, nggak begitu terurus, dalam artian memang masih banyak artefaknya lah, katakanlah seperti itu ya. Masih ada copy master gitu ya, istilahnya kayak yang 1/4 inci dan segala macam. Tapi ya cenderung terbengkalai gitu di gudang gitu. Dan kita juga menemukan dokumen-dokumen, tapi memang ya seadanya sekali gitu.
Dan misalkan kita tanya ke keluarganya, ya pada dasarnya informasinya ya Minim minimal, lah. ya. Karena memang rahim aku masih mendingan ya, Dit ya, masih ada lah yang diurus gitu. Kalau kita ngobrol tentang labelnya Dikta Mimi itu tadi Dimita atau Mesra Records ya, yang lumayan sebenarnya posisinya waktu itu gitu ya. Itu keluarga sama sekali nggak tahu, iya. Dan nggak mau tahu juga katanya. Nah ini juga, ya itu yang terjadi di sini ya. Ya boro-boro Tiotek, kalau atau yang tua banget ya, itu udah ditelan bumi lah semua informasinya gitu bahkan gitu ya. Nah, kalau kita geser ke ini nih, kita tadi kan udah ngomongin sebelum kemerdekaan ya. Tadi pasca kemerdekaan juga udah sempat disinggung nih, yang mana peran negara itu membuat tekanan, tapi justru membuat keunikan pada musik populer Indonesia gitu. Nah, sebenarnya tuh sebelum adanya tekanan gitu. Kesannya gimana? Tekanan Tekanan tanda maksudnya. kutip ya. Itu kan datang ketika Kayaknya negatif banget ya, tekanan. Bimbingan. iya dibimbing lah oleh negara gitu. Arahan. Nah, sebenarnya tuh apa ya, nuansa-nuansa kelokalan dengan mengawinkan dengan musik-musik barat itu udah ada belum sih? Ya keroncong aja itu Keroncong. perkawinan. Maksudnya selain keroncong gitu, maksudnya bergaya-gaya caca kah, atau ya kita bisa bilang kan setelah kemerdekaan tuh ada irama ya? Iya. Ada irama ya. Nah, dari apa ya? Dari rekaman-rekaman irama sendiri deh, gaya musiknya gitu. Itu kan jauh sebelum negara membimbing ya. Kalau Teotekong mungkin ya, kayak misalkan ya sebelum kemerdekaan gitu, ada proses untuk mengadopsi dari barat gitu mungkin ya, maksudnya pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu jelas banget ya, kita bisa lihat dari misalkan, kalau misalkan saya sempat riset tentang teater Dardanella pada saat itu, teater Istanbul dan segala macam, itu mereka coba mengadopsi. Dan saya sampai sekarang masih agak susah sih cari bahasa yang enak ya, karena katanya kalau pakai lokalisir udah nggak boleh kan. Lokalisasi itu sebenarnya yang paling pas, cuman lokalisasi udah negatif. Iya. Jadi lokalisir aja lah. Jadi estetika barat pada saat itu tuh dilokalisir dilokalisir untuk menjadi ya yang Indonesia itu. Dan itu proses itu berjalan bahkan sampai sekarang. Iya. Itu natural sih. Itu natural gitu ya. Yang lihat posisi Indonesia aja secara strategis tuh udah bisa lihat dari negeri ini ada ya, dari mana-mana lah ya pengaruhnya. Ya musik yang paling, salah satu yang palingnya bunyi-bunyian ya, itu salah satu yang paling jelas gitu. Bisa menandakan apa yang terjadi, asimilasinya dan lain-lain. Nah, kalau yang tadi Bang David sempat nyinggung tuh mengenai ada bebunyian-bebunyian lokal, dan apalagi ada nada-nada Minang gitu, khas Minang. Tapi itu ya itu hasil bimbingan Bukan gitu. bimbingan. Maksudnya iya. keunikannya itu muncul karena adanya iya, arahan gitu loh. Nah, itu tuh ada apa aja sih contoh-contohnya gitu loh. Sebenarnya pada dasarnya seperti yang tadi Adit bilang, ya mau gimana pun juga apa yang terjadi di Indonesia gitu tidak bisa lepas dari pengaruh atau nggak tren internasional gitu yang pada dasarnya dari Barat kan. Ya apalagi budaya populer lah ya. Mau di berbagai macam aspek gitu ya. Ya jelas musik pasti. Jadi apa yang terjadi di Barat, katakanlah di Britania Raya, di Inggris gitu, di Amerika, di Eropa, bahkan Amerika Latin gitu ya. Itu ya terjadi di sini. Ya walaupun tentunya dengan wujud yang ya pastinya gitu. Berbeda gitu, atau mungkin serupa tapi tak sama gitulah bahasanya ya. Ya pasti ada asimilasinya gitu. Ya pada dasarnya ada atau tidak arahan tadi atau tekanan tadi itu akan terjadi sih pasti gitu. Bahkan di saat sekarang gitu, kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia gitu, kita bisa melihat kayak wah band si A nih, band asal Jakarta, nggak ubahnya band asal New York sekarang, sama aja apa bedanya ya. Tapi kalau kita lihat mendalam pasti ada bedanya. Ada yang khas dari band tersebut gitu, yang Indonesia lah di situ. Ya boleh lah, mungkin kalau di dalam ada salah satu buku yang Adit juga baru rilis gitu, kan bahwa di buku itu contohnya tuh menjadi modern sekaligus tradisional ya, Dit. Ada bagian itu tuh. Nah di situ tuh ada tam-tam buku lah ya, salah satunya ya. Oh iya. Nah selain itu tuh maksudnya yang harus sahabat budaya tahu nih, ada apa aja sih? Contoh-contohnya itu loh. Mungkin bisa dibilang dari tonggaknya kali ya. Salah satu yang paling penting mungkin, ya ini juga sering dikemukakan oleh banyak orang gitu yang memang
yang suka memperhatikan lah ya perjalanan musik Indonesia, contoh yang paling mudah adalah Bengawan Solo versi Oslan Hussein dan Trunaria. Oh. Itu dirilis sekitar tahun 58, 59 ya, Iya. Edit ya. Itu adalah wujud ya tadi sebenarnya. Jadi pada dasarnya si grup atau pemusik muda ini ya Trunaria gitu ya, itu gitarisnya Zainal Arifin ya pemimpinnya, lalu punya vokalis ada 2 yaitu tadi Aslan Hussein yang berlatar belakang Minang dan satu lagi Mus DS berlatar belakang Sunda. Iya. Jadi ya biasanya tuh mixture yang ditawarkan oleh Trunaria yang aslinya namanya adalah Irama Cubana disuruh ubah kan biasa di akhir tahun 50-an ya Dit ya. Iya. Disuruh ubah jadi di Indonesiain lah gitu jadi Trunaria. Itu banyak yang memiliki gaya Minang dan juga Sunda gara-gara tadi 2 vokalis itu. Nah, bisa dibayangkan di tahun berapa Dit yang film tahun 56 ya? Iya. Film Rock Round the Clock Oh, Around the Clock itu 5 masuk Indonesia. Iya, 56 56 ya? Enggak. 56. Iya, 56 itu film seperti Sekitar 50-an. Rock Round the Clock atau Rock ya gitu itu Iya. diputar di bioskop di sini dan itu ya jelas-jelas dong gitu. Wah gila, kalau lu pernah nonton film-film barat, film-film Hollywood gitu, ada momen itu, ada tuh beberapa film yang gue lihat. Jadi di saat itu memang benar di bioskop kalau di Amerika nih, film itu dipasang, rusuh, anak muda jadi rusuh. Nah ya di Indonesia pasti agak-agak beda, cuman tetap aja pengaruhnya cukup kuat kan. Ya gimana nggak pengen mainin rock and roll anak Indonesia saat itu. Nah jadi si Trunaria ini juga ya terinspirasi sama Elvis lah, itu kan bintangnya saat itu gitu. Jadi wah gue pengen mainin Elvis, gimana caranya ya? Apalagi di dapur rekaman. Itu kan santun sekali saat itu kan. Tanda kutip ya santun gitu ya. Gimana caranya ya? Akhirnya dia gabungkan tuh lagu Bengawan Solo yang memang sudah populer. Udah jadi staple lah. Staple lagu populer Indonesia gitu. Yang dari Get Sung gitu sampai ya di akhir 50-an ada versi Elvis. Nah itu jadi dia bikin versi Elvis bersama backing vokal dari Jordanaires gitu. Lalu Oslan bernyanyi Bengawan Solo dengan cegukan Elvis, ya standar itulah. Dan itu populer banget lagunya saat itu. Nah, yang menarik adalah kalau di Piringan Hitam long play-nya di albumnya itu ada liner notes kan, ada di belakang. Itu tuh permisif sekali terhadap itu dalam artian gini. Jadi ditulis semacam gini ya, mungkin secara sederhana. Jadi kayak maafkan kalau anak-anak muda ini bermain musik sedemikian rupa, mereka masih baru, masih ya ibaratnya amatir. Jadi mungkin terkesan seperti itu gitu, urakan gitu. Itu ada disclaimer-nya gitu lah ibaratnya untuk agar dimaklumi ya. Karena kan di rekaman soalnya ya nggak sih. Kalau kita mungkin main secara live saat itu ya lewat-lewat aja kan. Tapi dalam rekaman terekam tak pernah mati kan. Iya. Ya itu. Ya harus seperti itu. Jadi ada disclaimer-nya gitu. Nah, itu dia sebenarnya. Tadi tuh kalau tadi kan ada apa ya? Bisa dibilang 2 mediumnya itu ada 2 film itu ya. Maksudnya tuh sebenarnya di era itu tuh medium apa ya? Bisa dibilang medium untuk menyampaikan rock and roll ke Indonesia itu tuh ada apa lagi sih selain 2 film itu? Apakah ada majalah lainnya yang menyampaikan atau gimana tuh? Atau mereka orang Indonesia deh dapat informasi itu dari mana? Semisal dari radio, waktu itu tuh ada radio apa sih yang menyampaikan pesan apa itu? Kebanyakan rekaman ya Fit ya. Rekaman dan radio yang bisa ketangkep dari misalkan radio Australia atau radio dari Singapura gitu. Dan mereka juga kebanyakan juga mengakses itu tuh diem-diem gitu. Oh iya. Sempat Dara Puspita juga cerita kalau mereka tuh koleksi piringan hitam Beatles dan segala macam itu ya diem-diem gitu. Iya, nggak bisa pamer, Jepang gitu ya udah. Jadi mereka yang nyimpen kayak jadi transaksi gitu. Barang gelap ya. Iya. Itu udah masuk 60-an tuh. Masuk 60-an, Beatlemania tuh makin meresahkan sebenarnya. Iya kan, Bit ya? Jadi udah kayak, wah ini udah makin kemana-mana nih. Udah makin digandrungi lah. Udah semacam agama gitu. Kayak semacam, ya nggak sih, masuk ke anak muda gitu. Karena sudah segitunya. Jadi begitu masuk tahun 60-an ada Beatlemania. Mungkin agak-agak telat ya Indonesia ya. Mungkin agak telat setahun lah dibanding. Kalau di luar mungkin tahun 63 tuh Beatlemania udah ada. Gitu. Indonesia baru 64 gitu. Dan 65 lah peralihan menuju ke orde baru ya. Itu tuh beneran kayak rahasia Beatle boots. Jadi kan Beatles kan bootnya tuh sepatunya selerek samping gitu. Lalu rambutnya sedemikian rupa gitu kan. Bob Beatles yang udah dianggap gondrong saat itu kan. Itu razia di sekolah-sekolah.
Jadi kalau ada anak gitu pakai Beetle Boot, diambil sepatunya atau nggak suruh copot kayak gitu-gitu. Ini gue ngobrol sama orang-orang yang mengalami, emang seperti itu katanya. Jadi ya Sampai segitunya. segitunya ya. Komit negara. Nah, ya jadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin era era dibimbing ini kan lahir ketika Soekarno menyampaikan pidatonya gitu ya. Dia yang mana beliau melarang lah ya, bisa dibilang musik ngak-ngok Merendahkan sih. Mungkin merendahkan juga lah ya. nggak melarang juga agak repot gitu ngomongnya, karena pada saat itu juga aturannya belum jelas. padu gitu. Gitu sih. Jadi kalau misalkan kita ngomong pada saat itu sebenarnya ya peraturan yang dibuat sama negara juga kita melihatnya juga bisa dengan kacamata lain ya, mungkin pada saat itu karena memang agenda besar negara kita kebayangnya pada saat itu baru kebentuk dan mereka juga masih menjajaki satu persatu gitu ya. Jadi aturan pada saat itu ya masih bisa dibilang tuh masih apa ya, belum bisa pasti satu hal gitu. Jadi banyak hal yang belum pasti kita bisa sebut benar atau salah gitu pada saat itu gitu kita ngomong tentang musik populer pada tahun 50-an akhir sampai 60-an tengah gitu ya. Oke, kalau bisa dibilang Soekarno atau negara mulai membimbing musik populer, tentunya kan pada saat itu kita udah ada RRI ya. Udah. Nah, itu tuh gimana tuh peran RRI sendiri? Kan tadi sebelumnya tuh ya masyarakat Indonesia mendapatkan informasi mengenai rock and roll salah satunya dari radio kan. Iya. Nah, RRI sendiri perannya tuh gimana tuh untuk RRI? Iya, karena pada saat itu kan cuma satu-satunya corong itu sih, RRI dan TVRI gitu pada saat itu gitu. Jadi semuanya itu beneran implementasi dari konsep pengaturan itu atau arahan yang dibikin sama negara itu diterapkannya paling gampang kita ngeliatnya di RRI gitu. Jadi ada arahan kayak musik yang bagaimana yang nggak bisa masuk, nggak bisa diputer. Terus ada beberapa blacklist dari misalkan kelompok-kelompok musik yang nggak bisa diputer rekamannya. Dan bahkan lucunya lagi, negara tuh sampai bikin perusahaan rekaman sendiri pada saat itu. Namanya Lokananta. Dan itu tuh beneran memproduksi rekaman-rekaman yang sesuai ya gitu. Iya. Tapi ada nggak sih yang menyimpang maksudnya? Dalam prakteknya sih, memang relatif ya. Dalam prakteknya sebenarnya agak bandel lah gitu. Lokananta itu kan sebenarnya transkripsi, itu sebenarnya dia membuat rekaman untuk materi siarannya RRI awalnya. Tidak komersil awalnya. Ya kan Dit ya? Sampai akhirnya dia mengkomersilkan diri dalam artian dia bikin piringan hitam untuk dijual. Itu baru di akhir 50-an, 59 lah kalau nggak salah. 59 ini tahun yang krusial sebenarnya. Jadi balik lagi tadi pidato ya nggak? Lalu RRI tiba-tiba ngelarang lagu-lagu rock and roll dan bahkan Latin Caca itu tahun 59 semuanya kurang 59. lebih ya. Nah jadi balik lagi sebenarnya dalam praktek ya kalau kami gitu yang di ya kebetulan kita di Rama Nusantara juga ya. Kita dengerin lagu-lagunya gitu yang karya-karya era itu gitu. Akhir 50-an. Ini sih sebenarnya Lokananta yang rilis, tapi yang kayak ini sih sebenarnya gila juga nih musiknya gitu. Jadi yang tadi dibilang kayak mixture antara lagu barat atau enggak bunyi-bunyian dari luar gitu yang sedang trendy yang dianggap menyimpang dari apa yang harus dilakukan gitu ya di sini gitu prakteknya atau lebih agresif gitu ada banget. Contohnya? Ya itu tadi pada dasarnya. Ya kalau yang secara spesifik sih sebenarnya kayak lagu apa segala macam ya banyak sih yang nggak mungkin nggak begitu terkenal ya. Cuman dengerin aja album-album di orkes seperti nggak usah jauh-jauh deh ya. Misalnya kayak Taboneo, lalu mungkin Taboneo tuh yang ada dari Paris Kalimantan. Barantai ya? Iya, yang Paris Barantai, ya itu bukan Taboneo, itu adalah satu lagi juga. Ya Kalimantan juga, pokoknya itu Kalimantan kan. Rindang Banua kalau nggak salah namanya. Dengerin aja, lu dengerin deh. Itu brutal sebenarnya dalam artian kayak keras gitu, agresif sebenarnya, perkusi agresif, gitu-gitu. Jadi ya, gimana relatif kan? Maksudnya ini gimana sih itu sebenarnya kalau kita lihat dari kita di zaman sekarang ini, itu kan agresif sebenarnya gitu. Ya, dalam prakteknya tadi yang Adit bilang nggak jelas sebenarnya. Jadi batasannya seperti apa juga nggak paham gitu. Kalau
sempat ngelihat atau dengar wawancaranya Dara Puspita gitu yang terakhir itu ada bukti gitu kalau sebenarnya dalam prakteknya di operasional lah katakanlah ya kan otorita gitu ya bilang ini boleh itu enggak, mereka sendiri nggak paham sepenuhnya di jalanannya ini mungkin boleh diceritain nih karena saya sendiri pernah melihat ini Bang David tuh ada di salah satu ya di kanalnya siapa gitu menceritakan tentang ini nih mengenai intronya dari iya. Nah itu kan nyambung tuh ya. Iya, sebenarnya tinggal cek aja itu ada terakhir Dara Puspita di wawancara sama Sindu ya. Sebelum kemarin main di Synchronize Festival, itu dia ngomong itu juga persis soalnya memang pada dasarnya apa ya? Lucu ya. Jadi Dara Puspita itu album pertamanya itu dirilis tahun 67 awal lah ya. Jadi tapi mungkin direkam dari sebelumnya. Jadi memang mereka mengalami peralihan tuh dari akhir Orde Lama ke Orde Baru. Jadi di album pertamanya, di track pertamanya, itu lagu yang paling hit setelah Surabaya, maksudnya Surabaya dan Mari Mari judulnya. Nah, Mari Mari ini lagunya Titi Puspa, tapi jadi track pertama di album pertamanya Dara Puspita. Nah, tapi kalau kita pasang, ya berarti kan ini albumnya baru mulai ya, kita pasang riff yang keluar pertama adalah riffnya The Rolling Stones gitu, I Can Get No Satisfaction, yang amat sangat terkenal itu gitu. Tahun itu terkenal, sampai sekarang terkenal gitu ya. Tang, 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 tertak gitu kan. Tiba-tiba marilah kemari. Kalau kami ya kayak gue sama teman-teman mikirnya ya ini kan praktek ini di mana-mana saat itu gitu ya. Kalau dengerin rekaman-rekaman musik populer dunia ketiga lah, bahkan nggak hanya dunia ketiga, di Eropa segala macam banyak banget seperti itu prakteknya, dalam artian mereka pengen mengimitasi, meniru pahlawan-pahlawan rock and roll mereka yang saat itu memang ya balik lagi sedang seperti wabah gitu ya. Jadi biasanya mereka niru-niru tuh lagu-lagu yang sedang hit saat itu, tapi dibelokin jadi lagu baru gitu-gitu tuh. Itu mungkin seperti homage atau apalah gitu ya. Kita pikir seperti itu tadinya. Sampai nanya ke mereka gitu. Waktu itu saya nanya ke Titi Hamzah. Dan ternyata ada ceritanya. Makanya, oh ada ceritanya. Ada ceritanya, ada alasannya nih ternyata gitu. Jadi itu sebagai bukti kalau balik lagi tadi di tataran operasional itu nggak begitu paham sebenarnya apa yang terjadi gitu. Saat itu tuh yang berkembang, yang kesannya adalah yang dilarang adalah The Beatles gitu. Bukan rock and roll-nya, bukan pengaruh musik dari luar yang agresif yang bisa membuat kita moralnya jadi gimana gitu. Jadi yang dekaden lah gitu kan dianggap, bukan itu gitu. Tapi yang sampai yang nggak boleh itu Beatles gitu. Jadi waktu itu singkat cerita mungkin ya, Dara Puspita sama Kus Bersaudara main satu tempat, main musik barat, main Beatles lah ya atau apa gitu. Ya, Kus Bersaudara masuk penjara, nah Dara Puspita tuh wajib lapor lah, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka disuruh main di dalam rentang waktu tertentu, suruh main di depan aparat gitu. Main aja, suruh main musik, aneh juga kan sebenarnya. Jadi kayak hukumannya suruh main musik gitu. Jadi mereka main musik, ya ditanya sama mereka, disuruh lah sama si aparat, ya kamu main musik yang boleh gitu. Dia main pengawan solo mungkin, main lagu yang nggak boleh, main Beatles gitu kan, biasanya gitu, main Beatles segala macam. Sampai ada momen di mana mereka iseng nyanyi Rolling Stones gitu kan, tang 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 gitu. Itu lagu siapa? Beatles? Bukan. Rolling Stones. Oh oke, itu boleh. Jadi gitu, jadi dalam prakteknya agak lucu ya? Iya lucu, jadi mereka tuh nggak begitu paham sebenarnya gitu. Mana yang boleh, mana yang enggak, dan sampai sedetail itu gitu. Sampai yang tadi gue bilang ada anggapan kalau yang nggak boleh kayaknya Beatles doang nih atau apa gitu. Nah jadi dengan alasan itulah riffnya dipakai sebenarnya. Ya oke lah, mereka suka Rolling Stones, gitu, pahlawan mereka juga. Tapi satu sisi itu buat kayak ngatain kali ya, mocking gitu. Jadi lu tuh nggak tahu lagi sebenarnya apa yang lo lakukan gitu. Dan itu adalah sebuah wujud perlawanan sebenarnya. Menarik banget sih sebenarnya kalau kita bahas lebih dalam. Itu lucu ya. Itu contohnya. Lucu, tapi sebenarnya di dalam di dalam prosesnya tuh ada ya cerita menarik yang mana dalam berkaitan juga dengan keadaan politik saat itu ya, Dit ya. Dan kalau itu kan tadi kita udah ngebahas mengenai era-era negara mulai membimbing lah musik, sampai ada yang dilarang, sampai membuat musik itu harus seperti ini. Dan di era itu juga ada Souvenir Asian Games, Dit. Nah, kalau untuk Souvenir Asian Games sendiri itu tuh sebenarnya
apa sih upaya pemerintah? Apakah itu menjadikan sebuah misi kebudayaan, musik populer sebagai misi kebudayaan, atau seperti apa, Dit? Sebenarnya kalau kita ngelihat pada saat itu ya, ya itu karena mungkin nggak kayak sekarang, balik lagi ya, informasi dan segala macam nggak seterbuka sekarang. Jadi ketika ada momen Asian Games itu, mereka tuh kayak semacam, wah ini kebetulan nih banyak orang datang ke negara ini, kita harus promosi gitu, promosi budaya. Dan pada saat itu termasuk juga misi kebudayaan pada saat itu juga emang dibuat sedemikian rupa supaya mempertunjukkan gitu. Sebenarnya bukan pamer dalam artian kayak misalkan negara kiri gitu pada saat itu, yang memang budaya itu dijadikan sebagai ajang apa ya, pamer kalau negaranya itu makmur dan segala macam. Tapi kalau Indonesia itu punya agenda sendiri pada saat itu. Mereka tuh pengen menunjukkan bahwa ini ada satu negara baru yang baru merdeka. Dan pada saat itu Asian Games tuh dipilih karena yaitu momen pada saat itu ya, karena banyak orang yang datang dan nggak kayak sekarang gitu, tinggal upload bisa akses internet dan segala macam. Ya akhirnya bentuknya gitu, beneran dikasihin jadi souvenir gitu. Dan souvenirnya lucunya bukan untuk kalangan Indonesia aja, tapi lebih ke atlet-atlet itu. Jadi beneran mereka tuh ngebawa ke negara asal ya. gitu. Itu dirilis oleh Lokananta ya. Sebenarnya macam-macam editnya, maksudnya di era Orde Lama, tapi sebenarnya ya berikutnya juga sebenarnya tetap ada sih ya. Tapi di era Orde Lama tuh gencar sekali. Jadi setiap ada usaha untuk apa ya, ngasih tahu jati diri Indonesia lah. Maksudnya ini kita nih sekarang gini nih ya. Tapi satu situ mungkin ada inferiornya juga kali Dit ya. Kayak iya kan sebenarnya. Jadi kayak gitu. Jadi udah nih kita ngasih tahu, itu pasti dilakukan gitu. Misalnya kayak di New York Fair juga ada ya kan, musik Indonesia itu standar sih sebenarnya. Tapi salah satu yang paling menarik adalah justru yang Lenso gitu. Yang Lenso itu gimana tuh? Itu sampai bahkan ada The Lensoist namanya. Jadi ada sekumpulan musisi Indonesia yang memang dibentuk gitu ya, dipilih mungkin langsung juga atas mandat dari Bapak ya, dari Bung Karno gitu ya. Milih tolong bikinin gitu. Jadi Lensoist ini ada penyanyi banyak, itu selalu ikut Bung Karno saat itu. Di tahun 65 Bung Karno kemana dibawa terus, dan selalu main musik Lenso. Dan itu untuk mengiringi dansa. Saat itu juga biar orang-orang tahu kalau ini dansa Indonesia nih. Waktu itu memang dibikin buat tanda kutip menandingi apa ya, dansa-dansi, gaya tari atau yang digandrungi anak muda yang notabene dari barat atau dari luar gitu ya. Dan juga musiknya juga gitu ya. Ya Edit ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu beneran namanya tuh bukan misi budaya, pada saat itu disebutnya tuh misi presidensial. Jadi beneran itu tuh Lensoist ini tuh ngikutin Presiden Soekarno pada saat itu kemana aja gitu. Jadi beneran mereka ngunjungin misalkan di Paris gitu, mereka ke Perancis dan segala macam negara-negara Eropa itu, mereka beneran main pada saat Soekarno itu datang ke situ. Jadi beneran dia tuh jadi apa ya, kayak semacam apa ya, pertunjukan yang hiburan yang mengikuti agendanya Soekarno pada saat itu. Dan album yang pentingnya yaitu Mari Bersukaria. Mari Bersukaria. Yaitu dirilis oleh Irama Records. Mungkin itu salah satu album yang album Orde Lama paling belakang ya, salah satunya. Mari Bersukaria itu pada dasarnya itu adalah semacam usaha ya, kampanye atau propaganda Lenso. Jadi Lenso ini di situ di belakang ada apa namanya, restu dari Bung Karno langsung gitu. Dan di liner notes-nya tertulis memang Lenso ini adalah galian dari Bung Karno. Ya ini Lenso dari Maluku kalau nggak salah ya. Itu tari sapu tangan, tari muda-mudi, tari pergaulan, digali, diracik lagi lah sedemikian rupa. Dan setelah tariannya sudah dipilih, sudah dibikin, harus ada musiknya dong untuk mengiringinya. Nah, bagaimana musiknya? Nah, formulanya akhirnya sekarang ketemu, katanya gitu. Nah, itu di album itu tuh. Nah, itu yang bikin musiknya geng Irama Records ya. Ada Jack Lesmana, Jack Lemmer sih akhirnya jadi Jack Lesmana. Dan teman-temannya ada Bing Slamet nyanyi, Titi Puspa, segala macam nyanyi di situ. Itu musiknya untuk mengiringi, dan pada dasarnya itu sih, itu yang usaha balik lagi langsung dari Bung Karno gitu untuk
menandingi ya biar anak muda udah kita lenso aja lah dansanya gitu. Musiknya juga ya gini, musik yang mengiringi lenso sebenarnya kalau dengerin musiknya ya ada barat-barat ya lah, Caca Iya, juga, agak Caca laki-laki juga sih ya. gitu. Cuman lagu daerah gitu. Nah, tapi ini udah ada apa? Adit sendiri ini udah sempat nyari tahu belum sih, maksudnya atau mendalami nggak sih sebenarnya kenapa harus Irama sih yang merilis, kenapa nggak Lokananta gitu? Apakah ada Nah, itu menarik juga sih sebenarnya. itu kenapa tuh kira-kira ya? Kalau dari Adit sendiri gimana? Kalau saya sebenarnya belum dapat jawaban pasti ya, cuman dugaan saya sebenarnya kalau misalkan ngelihat kayak gitu karena ya kebanyakan musisinya pada saat itu memang masih dalam kontrak Irama gitu. Mereka itu Bener musisi dari Irama Records pada saat itu karena bentuknya kalau misalkan kita denger ya wawancara-wawancara dengan musisi Irama pada saat itu kayak misalkan Yopi Hitam gitu ya. Oh, yang Yopi Hitam ya pernah di Irama sih awal banget, masih muda awal-awal. banget ya. Dan itu tuh beneran katanya bapaknya tuh kan digaji ya, dan Iya. beneran datang gitu ya, mereka ibaratnya tuh kayak karyawan gitu, dan itu tuh pola kayak gitu tuh diikutin bahkan sampai Ramako, sampai Musika juga Yang mungkin lain-lain. ya. Dan itu tuh yang kayak gitu dugaan saya sih gara-gara emang pada saat itu kebetulan Cek Lesmana dan Adi Beng Slamet dan segala macam itu lagi ada di Irama gitu dan bukan di Lokananta gitu ya. Jadi ya dan kebetulan juga lucunya lagi Apakah pada salah saat satu itu foundernya juga berperan? ya kalau perusahaan rekaman pada saat itu kebanyakan yang punya ya tentara gitu. Iya. Dan memang kalau misalkan kita lihat lagi ke belakang pada saat itu perusahaan rekaman itu dekat banget gitu sama negara. Pasti ya. Dan memang Irama saat itu yang paling besar. Ini perusahaan rekaman komersial ya. Maksudnya Lokananta kan kita juga tahu dari mana dia dibentuk oleh siapa, gitu. Pemerintah lah pada dasarnya. Nah, ini perusahaan rekaman komersial paling gede memang Irama. Ya sudah pasti artis-artis utama ada di Irama. Walaupun mereka ini orang-orang ini juga merekam punya sesi di Lokananta. Ya tapi Lokananta kan pemerintah yang ngajak ibaratnya seperti itu gitu. Ya tapi first and foremost mereka buat Irama. Jadi memang ya pasti akan udah paling gede ya, udah pasti akan dipakai lah. Dan udah pasti harus jadi corong lah bagian dari usaha pemerintah untuk ya segala macam gagasan yang mereka tawarkan ya harus lewat situ gitu. Dan ya balik lagi tadi pemiliknya juga masih berhubungan, orang yang terpandang juga, salah satu bisa dibilang mungkin orang-orang awal angkatan udara. Bisa disebut aja Iya, namanya. namanya Suyoso Karsono, terkenal sebagai Mas Yos ya. Dibilangnya sebagai the singing Commodore ya, karena dia adalah orang-orang bilangnya dia seniman yang terjebak dalam tubuh Commodore apa sih angkatan laut lah, angkatan udara gitu ya. Iya, memang figur ini cukup visioner ya, dan dia juga penuh dengan terobosan banyak sekali yang dia lakukan melalui entitas-entitas yang dia galang ya, termasuk kayak Irama Records segala macam itu menjadi yang pertama ya Edit ya. Dan karena ini juga sebelumnya karena mereka kenapa dia kebanyakan dari angkatan udara karena kebanyakan pada saat itu yang punya kesempatan keluar negeri kan iya benar tentara juga ya persis pada saat itu. Jadi ketimbang orang lain ya. Jadi sebenarnya konteksnya tuh banyak banget yang mengelilingi kenapa sih harus tentara dan polisi pada saat itu ya. Dan perusahaan rekaman pada saat itu tuh dikelilingi oleh orang-orang yang dekat sama institusi negara ya karena kebanyakan punya akses untuk keluar, terus balik lagi dan dia bawa alat, beli alat di luar. Itu ya tentara. Iya. Jadi Aksesnya nggak bisa dibilang nggak semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan kita lihat banyak banget nih rilisan baru ya, Bang David ya. Ya karena bisa dibilang sekarang lebih mudah ya, secara teknologinya lebih mudah didapat lah ya. Kalau dulu kan terbatas gitu ya. Oh ya, untuk informasi aja nih, Mas Yos ini salah satu tembang itu ya bener kan ya, yang Lebaran itu ya? Yang iya dia iya benar. Dia itu kalau di rekaman tulisan namanya Didi. Ya, jadi dia punya nama samaran Didi. Didi itu sebenarnya nama anak laki-laki pertamanya. Jadi dipakai untuk jadi nama dia sebagai artis lah. Jadi kalau ada di rekaman Irama dan nama Didi itu dia sebenarnya Mas Yos. Yang ini kan ya. Minal aizin wal faizin. Yang ngarang si Ismail Marzuki ya. Nah yang nyanyiin dia kan. Nyanyi dia versi yang awal ya, versi yang keren lah. Yang tahun 50-an. Yang liriknya masih
lumayan agresif. Nah, tadi kan kita udah ngebahas mengenai Orde Lama nih. Kalau kita lihat transisinya deh di Orde Baru gitu. Kita nggak usah ngomongin Orde Baru secara full karena panjang banget tuh. Iya. Di era transisinya deh, yang paling kelihatan tuh apa tuh ketika di Orde Baru perkembangan musik populernya? Ya awal-awal Banyak nih Adit, lebih banyak ini apa poin-poinnya sebenarnya lebih sistematis. Ya masih sama sih ya. Kalau misalkan perkembangannya, negara itu sebenarnya masih punya andil yang besar gitu dalam perkembangan musik pada saat era Orde Baru dan khususnya pas awal-awal gitu. Walaupun aturan yang dibuat tuh beda banget. Mereka tuh kalau Orde Baru beneran kerannya tuh dibuka full dan semua budaya barat tuh beneran masuk secara bebas. Dan bahkan untuk membuat propaganda dalam tanda kutip ya, pada saat itu kebebasan negara itu institusi-institusi negara tuh dipakai gitu. Jadi kayak misalkan dulu banyak markas besar tentara yang dipakai buat konser musik pada saat itu. Dan juga dibentuk banyak gitu ya band-band institusi band-band negara ini ya, itu. ada band-band Ada dari polisi ada juga ya, dari The Brims dan segala macam, semuanya itu dibuat untuk ya itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat secara apa ya, secara lebih mendalam dan kontekstual gitu ya, itu tuh dibuat sebenarnya bentuk dari upaya pemerintah pada saat itu, pemerintah Orde Baru, untuk ngeliatin gitu kalau kalian tuh sekarang bebas gitu. Dan semuanya tuh udah nggak kayak kemarin waktu era Orde Lama ketika kalian tuh diatur-atur, sekarang tuh ya udah gitu. Mereka tuh bebas dengan itu. Cuman masalahnya ironisnya pada saat itu nggak lama setelah dibebaskan muncullah sensor. Karena pada saat itu kayaknya agak kelebihan nih. Dan akhirnya ya itulah ironisnya era Orde Baru itu gitu ya. Jadi awal-awal ngebebasin dan lucunya lagi sensor tuh muncul ya pada Orde Baru gitu. Sampai sekarang. Ya. Jadi tekanannya ada tapi beda lagi wujudnya gitu. Lebih Lucu sih. dinamis lah ya, Iya. lebih terbuka ya Orde Baru, maksudnya rock and roll dan segala macamnya lebih masuk. Udah pasti, maksudnya nggak bisa dipungkiri juga sekali lagi apa yang terjadi di luar, di barat, itu pengaruhnya besar sekali di sini, apalagi begitu dibuka. Tapi memang sudah jadi suratan takdir ya, jadi begitu dibuka di paruh kedua dekade 60-an, segala sesuatu itu lebih beda lagi gitu, lebih agresif, lebih penuh petualangan, lebih kacau lah, ibaratnya tanda kutip ya, dalam artian kita sama-sama tahu counterculture di barat lah ya, yang ya flower power, drug culture gitu kan, ya kan psychedelia, musik juga lebih mabok lah, lebih aneh-aneh gitu. Begitu dibuka begitu yang ada gitu. Terus apa namanya perempuan-perempuan di barat bakar BH lah, apalah itu yang ditiru di sini jadinya. Jadi cerminannya jelas dalam musik udah pasti gitu kan. Band-band jadi gondrong semuanya gitu. Ya otomatis begitu dibuka gitu kaget kan. Ya udah tadi Kak Adit bilang, ini harus gimana nih nextnya nih. Bener. Apalagi ada salah satu majalah tuh yang maksudnya yang bener-bener punya peran lah, aktuil ya. Iya kan, itu bisa dibilang salah satu majalah yang cukup membawa arus besar ya untuk perkembangan budaya barat di Indonesia. Dan jadi cerminan juga apa yang terjadi saat itu gitu. Nah, kalau kita dari Bang David sendiri deh, kalau untuk nih harapannya atau ngelihat musik populer Indonesia di saat ini gimana? Maksudnya karena sebelumnya ada unsur kelokalan yang dicampurkan dengan kebaratan, dan untuk sekarang nih kalau di era 2000-an ya, maksudnya Bang David sendiri ngeliatnya gimana? Iya, sebenarnya malah yang makin kesini ya, gue pribadi ngelihat justru kesadaran akan kelokalan itu naik lagi memang. Dan memang wujudnya juga memang prakteknya lah katakanlah ya, itu makin banyak gitu, makin banyak, dan kesadaran akan itu tuh ya udah makin meningkat gitu. Dan bisa dilihat juga sekarang kalau apa ya, mungkin duta Indonesia ke kancah musik populer dunia bisa dibilang adalah
grup-grup musik atau entitas musik yang memang memiliki sisi kelokalan yang amat sangat besar gitu ya. Ya, kita bisa lihat ada Gaber Modus Operandi contohnya atau Senyawa gitu yang udah main kemana-mana gitu yang sampai kita sendiri kaget gitu. Ya justru itu amat sangat Indonesia gitu. Ya memang itu sebenarnya memang harusnya seperti itu sih. Ya itu sih itu pakem ya. Cuman hal-hal tersebut itu membuat kesadaran bagi anak muda sekarang akan lokalitas juga makin terbuka gitu. Emang gimana? Maksudnya anak muda harus dibawa jadi keren dulu kan semuanya gitu. Tapi memang udah level yang berikut lagi nih sekarang gitu. Ya, kita bisa ngerasain dalam 10 tahun terakhir segala macam wacana tentang kelokalan di wilayah budaya populer ya. Misalnya secara spesifik mungkin musik atau seni pertunjukan memang naik gitu. Makin kesini makin wah gitu. Dan kami juga di Irama Nusantara ngerasain itu gitu sebenarnya. Dan satu sisi memang respon mereka terhadap Irama Nusantara sebagai salah satu kanal yang nyebarin itu sedemikian rupa juga gitu. Jadi ya gue sih amat sangat, gue pribadi ya, amat sangat merasa senang sih dan positif ya ngelihat kayak ini bakal menguat dan membesar sih sebenarnya. Kalau Adit sendiri gimana, Dit? Jadi kayak semuanya yang dari ranah musiknya dan pelaku dan juga distribusi, industri dan segala macamnya udah dibilang sama David. Cuman saya sebenarnya pengen menyoroti dari sisi negaranya nih, kebetulan kan channel milik dia. Boleh. Nah saya sebenarnya dari dulu tuh menunggu gitu ya, apa yang bisa coba didistribusikan sama negara dan coba dibentuk sama negara mengenai kesejarahan budaya populer gitu. Karena saya sampai sekarang masih berharap gitu, kapan ya Indonesia punya museum satu aja gitu yang ngomongin tentang budaya populer gitu. Iya. Budaya populer Indonesia. Kita nggak punya loh. Budaya populer Indonesia. Iya, budaya populer Indonesia yang bahkan budaya museum musik dunia itu ada di Malang dan itu punya swasta gitu. Dan dari situ saya bertanya-tanya gitu, apakah ini ngerunut lagi gitu budaya populer gitu. Padahal di luar negeri bahkan sampai yang paling dekat aja deh Malaysia gitu ya. Dia tuh punya gitu agenda khusus gitu untuk ngebentuk kesejarahan budaya populer pada saat itu, kayak misalkan bahkan ada tokoh besarnya gitu yang dibuat sedemikian rupa kayak P. Ramlee gitu yang negara tuh beneran bikin riset besar-besaran gitu pada saat itu, dan banyak akademisi, banyak kurator, banyak pelaku museum yang diarahkan untuk ngebentuk narasi kesejarahan mengenai itu gitu. Ya ini mumpung di channel milik negara dijadikan budaya populer itu penting gitu untuk Indonesia juga gitu, karena balik lagi salah satu tumpuan gitu untuk kita ngomong kosmopolitanisme yang sebenarnya mesti dibentuk dan juga kita mesti omongin gitu ya di ranah publik, khususnya di Indonesia yang banyak banget sukunya ini. Salah satunya jembatannya itu ya budaya populer gitu. Mau nggak mau gitu. Walaupun banyak permasalahan yang kayak tadi gitu ya, kayak misalkan urakan dan segala macam halnya itu. Cuma menurut saya sih budaya populer ini harus mulai kita lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Karena juga udah era modern dan informasi sudah terbuka kayak gini. Dan ketika kita ngomongin tentang identitas negara, identitas bangsa, itu nggak bisa lepas di budaya populer gitu. Karena setiap hari kita melek sampai kita merem lagi, budaya populer itu yang ada di kalau kita ngomong budaya tradisi mungkin kita harus datang ke mana gitu ya, ke Taman Mini atau kemana. Tapi budaya populer tuh buka HP semuanya budaya populer, dan itu sampai sekarang tuh belum jadi agenda khusus mungkin ya. Mungkin udah, saya nggak tahu, cuman sampai sekarang saya belum lihat ada channel atau kanal khusus gitu ya, entah itu museum, entah itu apa yang ngomong tentang budaya populer gitu. Itu sih dari saya untuk melihat dari sisi negara. Ya, berhubung waktunya udah habis nih, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bang David, kepada Adit udah mau datang ke sini ke KBKS. KBKS juga mengucapkan terima kasih karena udah mau sharing-sharing ilmunya di sini. Ya, sangat bermanfaat ya, bahwa tadi apa yang disampaikan sebenarnya tuh perkembangan musik populer di Indonesia tuh ya dinamis banget gitu ya. Pasti. Dan ada unsur
dari dalam dan dari luarnya juga gitu. Ya, sahabat budaya, terima kasih sudah menyaksikan KBKS. Tetap ikuti kanal YouTube Direktorat Pelindungan Kebudayaan untuk mengikuti informasi-informasi mengenai kebudayaan lainnya. Dan juga jangan lupa untuk tetap ikuti lini masa Direktorat Pelindungan Kebudayaan yang tertera di bawah ini. Saya Ahong mengucapkan terima kasih. Salam.